sak elek-eleke wong, sak ataupun sejelek-jeleknya manusia itu yang ketika dia hidup dan merasakan hari kiamat. Nah, sekarang bedanya hari kiamat sama hari akhir apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Wabillah khusus Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana? Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita hari ini, saat ini sedang di bulan Rabiul Awal. Robi itu sebenarnya artinya bersemi. Cuman pertanyaannya kita bersemi apa enggak? Segalanya. Dan biasanya Rabiul Awal yang dibahas itu tentang nubuwah, tentang nubuwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat yang selalu muncul itu pasti di surat Al-Ahzab ayat 21, di surat ke-33 ayat 21, dan ini kadang tidak dijabarkan secara utuh, tapi dibuang sedikit, ya. Bukan dibuang sih, tapi tidak dijabarkan semuanya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Tahan. Ketika ada Rasulullah, itu pasti
Yang ada di benak kita adalah nubuwata Ahmad bin Abdillah. Sehingga kadang-kadang itu kontradiksi dengan ikrar yang sering kita sampaikan ketika kita misalkan yasinan ataupun tahlilan yang berstatement ya Allah ya Rabb la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini sebenarnya Allah tidak spesifik menyebutkan nama Rasul Allah. Tapi yang jelas ketika kita ini mendengarkan ayat ini, Rasulullah pasti hati, akal, pikiran panjenengan itu tertuju pada siapa? Selain Nabi Muhammad, iya apa enggak? Jujur aja. Nah, nanti kita ke sana maksudnya. Karena sementara ini kalau kita lihat apa yang kita lakukan, mulai berkorban sampai apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai bisa manasikul haji, itu sebenarnya praktikum Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad mensuri tauladani siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti Nabi Muhammad ini bersuri toladan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Pertanyaannya sekarang, Nabi Ibrahim termasuk Rasulullah bukan? Termasuk. Bahkan nanti kita kembali ke sini, nama yang disebut oleh Allah secara spesifik yang di dalam dirinya sebagai Rasul itu ada contoh yang perlu disuri toladani, itu jelas ada di surat 60 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك
tambahan. Jadi yang benar-benar spesifik disebut namanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Justru kita kembali di sini ketika mereka berkata kepada kaum mereka. Cuman kan kayak kalau panjenengan lihat secara maknawi, ini suri toladan yang baik bagimu. Kayak Allah sedang berbicara kepada satu orang saja. Padahal bahasa Arabnya qad kana lakum, kamu semua wahai manusia. Ada suri toladan yang baik di dalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Ini tidak akan bisa dilakukan, mengambil contoh dan mensuri toladani, kecuali orang yang mengharapkan Allah. Sementara ini kita ini lebih banyak mengharapkan Allah apa lebih banyak mengharapkan balasan-balasan, gitu? Keutamaan. Karena di surat 33 ayat 21 tadi ternyata di dalam diri Rasulullah itu suri toladan bagi yang mengharapkan Allah. Tapi selama ini di 3321 ini lebih banyak yang disebutkan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Emang kita ini sering nggak sih mengharapkan hari akhir? Sektalah gitu. Kalau mengharapkan hari akhir. Bahkan kadang kita ini tidak mengharapkan hari akhir. Bahkan ada cerita riwayat yang mengatakan sak elek-elek wong, sak ataupun sejelek-jeleknya manusia itu yang ketika dia hidup dan merasakan hari kiamat. Nah, sekarang bedanya hari kiamat sama hari akhir apa? Sama. Padahal di sini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kira-kira di dalam doa kita ikut sertakan enggak karya nyata ataupun untuk mewujudkan ayat ini liman kana yarjullah wal yaumil akhir? Kira-kira bagaimana, Pak? Mengharapkan Allah dan hari kiamat. Niku kira-kira piye? Ya Allah ya Rabb, apa gini? Ya Allah ya Allah, panjangkan umur saya sehingga saya bisa mengalami. Kan nggak mungkin. Karena sebenarnya hari akhir wal yaumal akhir dengan kiamat, yang kiamat ini juga nyuwun sewu mohon maaf, ini juga dalam kata-kata bahasa Arab. Tapi untuk supaya smart,
yarjullah supaya semat gitu loh. Semat itu halus, maka dikasih koma, rahmat Allah. Nah sekarang berarti panjenengan harus meyakini dan istiqomah itu neguh, harus meneguhkan sekarang sebenarnya yarjullah itu harapan kepada rahmat Allah, apa yarjullah itu adalah panjenengan mengharap ketemu sama Allah. Karena ketika sekarang ini kita ketemu sama Allah, kita menjadikan sarana untuk misalkan sholat, kemudian panjenengan membaca, berarti supaya kita ini mampu untuk mensyuri toladani Rasul Allah, maka kita harus mengharap Allah hari akhir dan selalu mengingat Allah, walaupun diterjemahkan itu adalah menyebut Allah. Kalau menurut panjenengan kira-kira derajatnya lebih berarti mana nilainya antara nyebut sama ingat? Kira-kira ingat atau nyebut itu hasil dari ingat, oke? Apa nyebut ini sebagai sarana untuk ingat? Mungkin nggak kita bisa nyebut kalau nggak ingat? Nah, atau kebalik, mungkin nggak kita bisa ingat kalau tidak nyebut? Zikir itu artinya ingat, tapi kemudian diterjemahkan oleh pendahulu kita memberi makna nyebut. Akhirnya ada guyonan, ketika marah-marah nyebut, akhirnya but. Ada yang begitu, guyonan pendahulu kita begitu. Nah, kemudian yarjullah ini sebenarnya sudah ada contoh-contoh pendahulu kita yang paling dibuat contoh adalah para nabi. Panjenengan masih ingat sejarah cerita peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ketika beliau bertemu dengan para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Karena tadi malam saya ini juga bingung. Setiap tahun pasti disuruh kadang-kadang untuk menguraikan tentang maulid sama maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini katanya Isa. Kata Isa ini, nama Muhammad itu ketika lahir Ahmad. Jenengan percaya nggak sama Isa? Tapi ternyata di surat 61 ayat 6 ini statement Nabi Isa termaktub dalam kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa penerus dari Nabi Isa alaihissalam itu adalah
Ahmad bin Abdillah. 61 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Stop dulu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tahan. Ini kata siapa, Pak? Kata Isa. Jadi bukan kata Allah. Atau Allah ngadopsi kata-kata Isa, nggak enak lagi nih. Lalu kan Isa berkata, wa qala Isa, ini loh. Seakan-akan Nabi Isa ini sudah tahu nanti setelah saya, penerus estafet saya adalah Ahmad. Dan Allah dan statementnya, ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Tapi kayak ayat ini memang jarang sekali. Makanya ini yang korik-korik kalau bisa ini dijadikan contoh untuk apa itu namanya, macam kiroah yang nanti supaya muncul terus. Karena ini kadang-kadang munculnya nggak pernah muncul dan jarang sekali. Lanjut dan membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan mereka bergembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dan Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kaum yang disampaikan oleh Nabi Isa, nanti setelah saya Ahmad datang beneran, nggak percaya, ini sihir ini. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira balik lagi nih, ini panjenengan yuk kita melalang buana. Kita hidup di zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu, surat 33:21. Coba panjenengan mikir gitu. Yuk kita mikir bareng-bareng. Kita zamannya Nabi Muhammad mendapatkan ayat ini. Ini turun ayat kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada panjenengan gimana? Rek, gitu. Telah ada pada diriku apa pada diri Rasul Allah. Nah ini pada diri Rasul Allah contoh. Makanya kira-kira Nabi Muhammad melakukan ayat ini enggak, memberi contoh untuk supaya ayat ini terrealisasi enggak? Oke? Nah sekarang untuk mewujudkan terrealisasi ayat ini dari Nabi Ibrahim dulu. Karena Nabi Muhammad juga dapat ayat hemat, telah ada pada diri ataupun lakot kana lakum
Di 60 ayat 4 tadi gimana? Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad ngambil suri toladan dari Ibrahim enggak? Ambil. Karena ternyata memang Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah secara spesifik untuk mengikuti milah lifestyle apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu ya dia memberi dan mensuri toladani para rasul sebelumnya. Yuk kita cek satu persatu. Kira-kira Nabi Muhammad mensuri toladani dan yang sementara ini menjadi informasi yang masuk di dalam diri kita, sunnah-sunnah Rasul, apa itu juga dilakukan oleh Nabi sebelumnya? Contoh sekarang kepada Nabi Ibrahim, surat 16 ayat 123. Tsumma auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti, kalau di sini dimaknai agama Ibrahim. Milah itu adalah adat atau bisa disebut lifestyle. Nah, kira-kira dengan ayat ini akhirnya Nabi Muhammad mensuri toladani Ibrahim enggak? Contoh 120-nya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kira-kira Nabi Muhammad itu mengikuti kehanifan Nabi Ibrahim apa enggak? Jelas. Tunduk terhadap Allah diikuti Nabi Muhammad enggak? Diikuti. Berarti Nabi Muhammad sedang mewujudkan qad kana lakum uswatun fi Ibrahim. Sehingga kita nggak salah ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu, otomatis karena ini sebagai kopinya. Ya cuman kan kita harusnya tahu sejarah, usulnya kita harus tiba ini loh, sehingga kita ini ngerti. Karena sementara ini kita ini baru tahu, atau dalam bahasa Jawanya baru weruh. Jenengan tahu nggak bahwa jenengan ketika wudhu itu ngusap sing jenenge kepala atau rambut?
kepala, tahu semuanya, tapi ngerti nggak kira-kira? Apa kita bersihin ketombe? Kan enggak. Tapi semua tahu bahwa maksud daripada wamsahu biru usikum itu pun kadang-kadang masih ada kontra. Ada yang ngomong rambutnya karena yang dibasahi cuman rambutnya. Berarti baru tahu, kadang kepalanya tapi nggak ngerti. Aslinya Pak Bu, kepala itu yang mana sih? Wong panjenengan yang usap di sini tuh kulitnya kepala. Kepala ini yang mana Pak? Ayo. Ibaratnya ya ono ya ini. Kita itu nggak pernah kita ini bertanya, iya ya kepala itu apa? Saiki kalau kepala panjenengan nggak pusing, lah kalau ditanya kepala sekolah fungsinya apa? Apa Pak? Fungsi kepala sekolah apa? Semuanya ya, dalek kepala. Oh. Fungsinya mau loh. Kan berarti apa? Keinginan, kemauan semuanya ada di sini ini, maka suruh ngusap. Ngusap itu adalah menghapus koyok-koyok ataupun seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngusap jidate anak yatim. Wih podo, tapi wong weruh. Orang tahu ngusap batuke anak yatim ini adalah perintah Rasulullah. Ngerti? Karena ada yang di rumahnya akhirnya ngambil anak yatim dengan memisahkan dengan ibunya atau bapaknya. Untuk supaya apa? Untuk supaya setiap hari mau kerja itu bisa ngusap batu arek yatim. Tapi di rumah arek yatim ikut dikongkan kokoni sampai malam juga masih suruh. Lah iku ngusap batuke arek yatim apa malah ngebleki arek yatim? Nah, ini Pak maksudnya adalah Nabi Muhammad itu mensuri toladani sampai kemusyrikannya juga, ya, karena Nabi Ibrahim tidak sekali-sekali tidak mempersekutukan Allah, Nabi Muhammad juga ikut itu. Tidak hanya ini saja, lanjut di 21-nya. Syakiran li'an'ami istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjuknya kepada jalan yang lurus. Loh, berarti Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat Allah. Sekarang pertanyaannya, karena Nabi Ibrahim pandai mensyukuri nikmat Allah, akhirnya Nabi Ibrahim ditunjuki, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti kuncinya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Pertanyaannya sekarang, nikmat yang selama ini yang panjenengan gunakan, yang mungkin kita lupa akan mensyukurinya, kira-kira apa Pak? Jenengan iku lek iso mangan, lek iso dahar sing jenenge sate, nak panjenengan yang panjenengan syukuri enek wong sing
memelihara kambingnya apa panjenengan dapat rezeki bisa belinya? Yang panjenengan syukuri yang mana? Oke, lah kalau panjenengan sariawan bisa. Makanya yang harus kita syukuri apa yang ada di dalam diri kita dulu, jangan eksternal dulu. Kenapa? Karena panjenengan ini sudah dikasih nikmat berupa termasuk panja indra di surat 16 ayat 78. Ini loh yang harus kita syukuri. Jenengan bisa beli TV 60 in lek mripate rodok gak pas yo gak enak juga, Bu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tahan. Agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Jenengan bisa jawab enggak? Ya Allah, saya bersyukur. Pertanyaannya sekarang. Saya yakin mbah-mbah, ibu-ibu kalau melihat sinetron itu pasti bawa tiga-tiganya sampai nangis-nangis. Bu, pernah kan jenengan ngelihat sinetron judulnya arek yatim digebukin ibu tiri, nangis dah? Nangis karena panjenengan bawa krungu terus melihat bawa hati. Sekarang pertanyaannya, jenengan ketika sholat, ketika panjenengan bawa Quran pakai hati enggak? Setelah lo maca Yasin padahal waktu itu mohon maaf Allah berstatement al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kan podo le ilingo ya. Suwijine dina suatu saat lambemu tak tutup. Orang nangis sih. Jangan mohon maaf, kita ini tidak bersyukur atas tiga komponen yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai panjenengan iki lek ndelok sinetron enek wong jahat muangkel, tapi lek diceritani Abu Lahab nggak mangkel blas sih. Tabat yada abi lahabi watab Allah, loh gak mangkel nih. Padahal sedang diceritain sosok Abu Lahab. Asline Bu, mohon maaf bapak-bapak, kalau kita ini baca Quran tiga-tiga di bawah iku enak seru Bu, koyok panjenengan lihat sinetron sing kadang menyedihkan, kadang menyenangkan, kadang lucu. Loh, asli wong kadang kula niku yo guyu dhewe. Cuman kan gara-gara wong kita ini yo gak ngerti ya.
Makanya sesekali panjenengan juga baca ininya, atasnya panjenengan baca paling tidak sebagai sasaran antara. Karena apa? Karena kita tidak mungkin untuk menguraikan satu kalimat, buka kamus satu kalimat, wah kesuwen selamati gua dhewe. Gitu. Nah, ini loh yang dimaksud Nabi Ibrahim pandai bersyukur. Menggunakan apa? Pendengaran, penglihatan, hati. Contohnya apa Nabi Ibrahim menggunakan 3? Kira-kira contohnya apa? Coba kita buka ya. Surat 6 Al-An'am ayat 75. 75. Monggo. Ini Nabi Ibrahim bersyukur atas pendengaran, penglihatan, hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Artinya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim termasuk orang yang yakin. tahan. Wae dhewe iku lek ning laut iku untuk menyenangkan diri apa untuk meyakinkan diri? Refreshing gara-gara stres. Jadi supaya yakin. Loh, asline iku ngono. Jenengan neng gunung enek watu. Loh, dulu juga begitu Nabi Musa. Pokoknya kok Nabi Musa ya mesti watu. Lek Ibrahim ya mesti sing jenenge pohon, sing jenenge tanduran Nabi Ibrahim. Lah, Nabi Ibrahim dikasih ini untuk yakin. Contoh, akal, pikiran, pendengaran, penglihatan, hati dipakai. Walaupun pertamanya yakin, tapi dipakai terus. Akhirnya Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Lanjut. Artinya, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhan. Tahan. Ketika melihat bintang, inilah Tuhanku. Sekarang banyak enggak orang milenial ketika melihat bintang, dia akhirnya mempertuhan bintang itu sampai lupa dengan ibu bapaknya. Lek wis nyuwun sewu, bintang yang dilihat, bintang itu jangan dianggap partai bulan bintang dulu, gambare bintang. Bukan hanya itu, tapi ketika dia sudah mempertuhan figur yang bahasa sekarang public figure, ayo ngerti lek public bintangnya teko ning Surabaya diomongi le aja budal, tetep budal ora? Tetep budal, karena ketika melihat bintang, ini Tuhan gua. Tapi lanjut. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Tahan. Jadi berarti maksudnya Nabi Ibrahim, aku ki gak gelem Tuhan sing sosok ilang, ngono lho. Pengene ana terus.
Nah, kita ini pernah nggak merasa kehilangan Tuhan? Hah? Gua ya yohan iman. Lu padahal nyuwun sewu rukun iman yang terakhir itu al imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya harus iman. Tapi lek buruk kok jenengan nggak iman? Wong buktine curhat. Kan nggak plei. Ini Bu, perkembangan Nabi Ibrahim sampai nggak suka karena menggunakan pendengaran, penglihatan, hatinya ini diikut sertakan. Makanya sampai Nabi Ibrahim agak seneng aku, mosok bintang api-api terus mari ngono ngilang, gak. Lanjut, diperlihatkan apa lagi? فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Artinya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhan. Akhirnya naik lagu bulan purnama karena memang ini digandrungi. Ya tola al badru, ya digandrungi gitu loh. Sehingga ketika Nabi Ibrahim melihat iki bulan ini lebih besar dari bintang. Iki Tuhanku. Hilang maneh. Lanjut. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada pasti aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah ini meninggalkan traumatik yang Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, ngajak bintang iki lho Tuhan. Sampai akhirnya sebagian yang diajak seneng gak gelem pindah. Ketika kemudian ngikut ada bulan, iki Tuhanku, ternyata setelah bulan ini terbenam ya kuciwa. Ini apa? Ketika itu Nabi ini kan cuma di ayat, ceritanya kan kayak baru satu kali lihat toh. Kira-kira prosesi dia berubah dari bintang ke bulan berapa tahun? Loh, bertahun-tahun Bu, tapi menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, sehingga setelah bulan lihat matahari juga. Lanjut. Ini salah satu bersyukurnya Nabi Ibrahim kepada apa yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, hati. Monggo. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Artinya, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. lah kira-kira jenengan niku diajak uang terus mari ngono, uangnya iku ngewalih yang kepada sesuatu yang panjenengan diajak ke situ. Mangkel enggak jenengan? Kau yang mengawali lo ya. Kok sekarang yang mengakhiri? Loh, ini gara-gara Nabi Ibrahim diperlihatkan melalui pendengaran, penglihatan hati. Baru teguh Nabi Ibrahim di 79-nya. Sebenarnya mereka dibantah oleh kaumnya. Kon beneran, kon ngajak-ngajak ini bareng ini ngalih. Monggo. Inna
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Tapi kan kita dapat pelajarannya ini. Padahal Nabi Ibrahim itu melaksanakan ayat ini setelah proses apa tadi? Bintang, bulan, matahari. Teguhnya di sini. Lah awake dhewe langsung rene. Iya tak? Akhirnya kadang-kadang kita nggak sadar. Lalu Nabi Ibrahim teguh, lanjut dan 80-nya dan loh dibantah sama kaumnya. Wahajjahu qaum qala atuhajjuni billahi wa qad hadan wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadhakkarun. Artinya, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu dan membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah. Kecuali jika kamu menghendaki sesuatu dari malapetaka itu, pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran? Ya, sekarang berarti Nabi Muhammad, mohon maaf ini, kira-kira Nabi Muhammad mensuri tauladani Nabi Ibrahim, itu bagaimana cara mensyukuri nikmat? Karena mohon maaf, ini yang di sini, semua yang hadir di sini pernah nggak nangis? Mulai kecil mesti pernah tertawa. Bayangkan jenengan gak tahu nangis, gak tahu guyu. Itu nikmat loh. Rasa lo guyu tak loh. Tapi mohon maaf nih, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya aslinya juga suka guyon, cuman yang didengar dan yang masuk dalam informasi kita serius. Nggak mungkin Nabi Muhammad berjalan-jalan di pasar-pasar wa ya'kuluna ta'ama dan memakan makanannya. Itu baru dari sudut Nabi Ibrahim gitu. Jadi Nabi Muhammad itu setelah Ahmad bin Abdillah kemudian diangkat menjadi nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang nih surat 16:121 tadi mensyukuri nikmat Allah. Ini ada di 16:122-nya. Itu juga disuri toladani oleh Nabi Muhammad. Dua-duanya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh.
Kita ini nggak pernah doain diri sendiri untuk menjadi soleh. Ya Allah ya Rob, jadikanlah aku soleh. Pasti jenengan doakannya anak. Tapi napa jenengan niku pensiune anake ibu panjenengan? Sing wis mbah-mbah. Panjenengan tuh pernah jadi mantan anake ibu bapak panjenengan? Kan harusnya selalu menjadi anak. Gitu loh. Tapi maksudnya panjenengan itu selalu dipandang oleh ibu mbah panjenengan anak soleh, walaupun sekarang sudah mbah. Cuman kita yang sudah punya cucu nggak mau dipanggil anak soleh. Padahal Nabi Ibrahim di akhirat jadi apa? Ya kalau nggak mau dipanggil anak soleh, orang soleh lah. Wow, pelecehan. Kini wis putu dipanggil anak soleh. Ya kan? Nah, sekarang kita punggel Bu, karena Nabi Ibrahim panjang. Karena lakot kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa? Karena yang secara spesifik yang disebut adalah Nabi Ibrahim. Sakniki apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam kira-kira disuri toladani oleh Nabi Muhammad enggak? Loh, ini aplikasi dari lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wis salah satu nih perintah Isa itu kira-kira dikopi oleh Nabi Muhammad kemudian diperintahkan kepada kaumnya enggak? Contoh surat 5 ayat 112. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Artosipun, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhan menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah. Tahan. Berarti perintah Isa apa? Bertakwalah. Nabi Muhammad kemana-mana memerintahkan kaumnya untuk selalu apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah, ittaqillah. Ya karena ketemu sama Isa dan mensuri toladani. Ternyata dari Nabi Adam itu disuruh untuk menjadi manusia yang mulia dalam bahasa Arab, bahasa Quran, yaitu bertakwa. Ya kan? Tidak hanya perintahnya saja, kira-kira Nabi Muhammad itu ngikuti andap asore Nabi Isa enggak? Di surat 19 ayat 30 sampai 32. Qul inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lanjut. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati. Tahan. Panjenengan mau diberkati? Enggak mau kalau diberkati. Semoga berkah, amin. Semoga diberkati, nggak ada yang amin. Kan ini miliknya siapa? Seorang yang diberkati di mana saja. Bahasa Arabnya wa ja'alani mubarak. Artinya berarti Nabi Isa diberkati.
Awake dhewe lek ra pakai hak enggak mau semoga diberkahi. Lek diberkati iku kanggone tanggane awake dhewe. Asline sama, Mbok. Lanjut. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku. Kira-kira Nabi Muhammad mensuri teladan ini enggak? Lanjut, ojo sampai kita. 32-nya juga iya. Ngolak umatnya ora. Artinya dan berbakti kepada ibu. Iki wis angel. Gara-gara mensuri teladan siapa? Oh, sama ibu, bapaknya nggak berbakti, malah ditaruh di tempat yang tidak nyibu ini gaya. Setelah meninggal baru ngomong, alhamdulillah sama saudaranya. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah bebas. Bertahun-tahun kita ngopeni ibu kita, belgedes. Ternyata waktu itu berat juga. Lanjut, dan tidak menjadikan. Pertanyaannya sekarang yang sombong siapa? Yang sombong sana apa sini? Loh, Nabi Muhammad panjenengan pernah jenengan dengar Nabi Muhammad sombong sama Yahudi? Enggak. Dilolokne Yahudi asline diketakno ya meneng wong-wong wuta didulang terus. Tapi Nabi Muhammad, aku gak kenal Nabi Muhammad iku sapa. Dilokne ya wis gak apa-apa, mungkin karo Brebes ya. Asem. Sampai sing jenenge Umar sampai Utsman iki getem-getem. Tapi jari Nabi Muhammad cuma ngene, iku mergane guru ngerti lan ngertine sak ngono. Wis ngerti enggak mungkin arep ngono. Lho ngono e. Nah, ini gara-garane nyun sewu. Sing penting mulai sekarang. Ini ayat terakhir. 98 ayat 8. Yuk kita landasi apa yang kita perbuat. Itu dasarono panjenengan niku cinta demen terhadap Allah supaya Allah cinta terhadap kita itu loh. Jenengan itu maunya dicintai Allah apa panjenengan cinta sama Allah? Saya ulang nih. Jenengan pengen nih cinta sama Allah apa dicintai Allah? Awas loh, bertepuk sebelah kaki. Loh, tapi prosesnya ini Pak Monggo ndak? Niat terakhir ini. Ini keluhnya supaya panjenengan demen atau Rasul niku demen teng jenengan harusnya apa gitu. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasya rabbah. Artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Tahan. Kira-kira kalau melihat ayat ini, Allah itu ridho kalau panjenengan ridho kepada Allah atau panjenengan ridho kepada Allah kalau Allah ridho? Kapan? Saya ulang. Posisinya adalah apakah Allah ridho kalau panjenengan ridho terhadap Allah, oke? Atau sebaliknya, panjenengan ridho kepada Allah kalau Allah ridho. Nah, ini bingung ya. Ini loh Pak.
Ridho iku asline demen. Lek jenengan buka kamus original, ridho sama dengan al-hub. Hub itu cinta. Asline jenengan niku salat subuh niki wau gara-gara duwemen cinta kepada Allah apa gara-gara liyane? Tenan, ora entuk apa-apa lho. Sing penting entuk cintane. Tapi harus didahului dulu. Kalau kita ini melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, wes salah. Jenengan gak usah ngaku-ngaku cinta terhadap Allah. Lu Allah lu seneng. Sementara ini kita memaksakan, yuk kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi omongannya gak ngenak nih. Ya kan berarti memaksakan, nggak sadar diri. Kalau nggak sadar posisi iku jarene happy asmara, nggak sadar diri dan nggak sadar posisi. Maka yuk ibu bapak, kita berusaha wis apapun yang kita lakukan selama hidup kita ini, yuk kita dasari demen neng Gusti Allah. Aku agawe becik gara-gara aku demen neng Gusti Allah. Ora sah panjenengan meksa lho, panjenengan pasti didemeni Allah Subhanahu wa taala. Maka pendahulu ada yang namanya cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu mensuri toladani atas dasar cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah hayal akhiratin furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabb, limpahkan ya Allah rahmatmu kepada kami ya Allah. Rahmat untuk selalu mencintai apa yang kamu inginkan di muka bumi, wabil khusus di keluarga kami masing-masing. Berikanlah semangatanmu pada kami ya Allah untuk mewujudkan keinginan-keinginanmu di muka bumi, wabil khusus di negeri kami tercinta, wabil khusus lagi di keluarga kami tercinta ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.